nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan tak ada di antara segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan atau berbuat baik dan mencegah dari perbuatan munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita dicatat Allah menjadi hamba-hamba yang beruntung. Yang pertama kita hormati Ibu Ketua Pengajian Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas, Bunda yang saya sayangi, ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas yang saya cintai, semua anggota pengajian Masjid Al-Ikhlas yang hadir pada hari ini, yang belum sempat hadir pun mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada sore hari yang bahagia ini. Karena kita begitu banyak diberi Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ya Bu, bisa bersilaturahmi, nikmat umur, alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan agung Nabi mulia utusan Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan beri judul tausiah kita pada sore hari ini, yaitu dalam menyambut bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah, yang akan saya beri tema sehat jasmani dan rohani dengan berpuasa. Insyaallah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bunda-bunda sudah hafal semuanya, kita sama-sama membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba-hamba yang bertakwa.
Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah suruh kita untuk bertakwa. Lebih dari 245 kata-kata takwa. Dan perintah takwa demikian juga salah satunya di surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Agar kita bertakwa, takwa inilah yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan bertakwa. Kita sebagai hamba Allah yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan, berusaha untuk belajar menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kita mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Di dalam rukun Islam kita didirikan dengan 5 dasar yang kita ketahui. Pertama tentu saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua ada apa Bu? Ada sholat 5 waktu. Yang ketiga ada zakat yang ya, sampai tetapnya ya, kita sampai. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima haji jika mampu lahir dan batin, mampu pula finansial. Oke. Syahadat tidak memerlukan biaya, benar Bu? Itu adalah amal hati, kolbu yang selamat insya Allah. Mereka akan yakin tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka melaksanakan sholat 5 waktu, sudah ya, mendirikan tepat waktunya insya Allah doa kita dijabah. Orang-orang yang meninggalkan sholat kita tahu sudah mendapat hukuman azab yang sangat pedih. Kita saling mengingatkan di dalam surat wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat-nasihati di dalam kebenaran. Dalam sholat juga kita harus sabar karena takwa. Bukan mulut dan anggota tubuh saja yang mengingat Allah, berdiri, ruku, iktidal, sujud, tapi ada mata yang kita bawa sholat, yang harus tahu mata ini menjadi saksi di yaumil akhir bahwa kami pernah tunduk sujud kepadamu ya Allah. Kita membawa telinga kita sujud kepada Allah. Kami mencintaimu ya Allah dengan telinga yang senantiasa Engkau berikan untuk dapat mendengar segala nasihat dari para ulama, para ustaz, ustazah. Ya benar ya. Engkau titipkan kolbu, Engkau titipkan ruh dalam tubuh ini. Kami bawa sujud ya Allah, menyembahmu dengan segala kekurangan, dengan segala dosa yang ada pada diri kami. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini Engkau habiskan, Engkau leburkan, Engkau hapus segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kami bisa lebih khusyuk untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, ada zakat jika mampu. Insya Allah Bunda, kita membayar zakat adalah membersihkan harta. Nanti di dalam bulan Ramadan ada namanya zakat apa? Zakat fitrah. Sudah ya? Untuk hamba-hamba keluarga-keluarga kita yang kurang berpunya, kita berbagi. Ada zakat fitrah yang wajib itu. Kenapa? Karena kalau tidak membayar zakat fitrah, maka puasa kita
belum sempurna, masih tergantung ya Budi ya. Dengan dibayarnya zakat fitrah, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa juga membersihkan kotoran-kotoran hati. Bukan hanya mulut yang puasa. Puasa dari marah. Bukan berarti lagi habis lebaran boleh marah. Puasa dari ghibah. Ada yang mengajak kita untuk berdebat. Saya lagi puasa. Ya ini Rasulullah SAW bersabda, kalau ada lagi yang mengajak kita bertengkar, kita bisa jawab saya sedang berpuasa. Insya Allah Allah akan menjaga kita. Amin. Puasa telinga dari hal-hal yang tidak mesti kita dengar, dengan kita banyak mendengar ceramah, mendengar tausiah di dalam bulan Ramadan ya. Mulut banyaklah kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Tentu membacanya tidak saja dengan mulut, dengan hati. Kami sedang membaca wahyu-Mu, wahai Allah. Kami ingin khatam beberapa kali di bulan ini, karena satu huruf mendapat 10. Insya Allah di bulan Ramadan dilipat gandakan. Semua amal dilipat ganda. Bulan Ramadan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Pintu neraka ditutup oleh Allah. Dan semua setan dibelenggu. Dalam artian di sini Bunda, surga sedang membuka pintunya untuk kita mendaftarkan diri agar kita dicatat menjadi hamba Allah yang Allah takdirkan masuk ke dalam surga. Sekarang inilah kita mendaftar DP ya Bunda. Kalau Bunda lebih rumah ada DP ya, biaya kredit ya. Kita cicil dengan apa? Di malam awal ada namanya sholat tarawih. Siapa tahu malam itu malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bunda, malam itu lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Kalau kita beribadah malam itu lebih banyak pahalanya dari ibadah 83 tahun lebih. Jangan kita sia-siakan. Siapa tahu di malam pertama, jangan kita sibuk malam pertama, malam kita sholat tarawih yang kita tunggu-tunggu. Seluruh umat Islam di dunia bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan yang sudah kita tunggu 11 bulan. Alhamdulillah umur kita masih ada hingga Allah sampaikan insya Allah ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balighna syahri Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Itu ibadah tentang qalbu, supaya kita terdaftar di dalam surganya Allah. Dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Kalau bisa 1 hari 1 juz, bahkan lebih. Kalau boleh ya kita di sini 2 kali, 3 kali dalam 1 bulan. Insya bahkan dianjurkan kita 5 kali Bu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Insya Allah kita sama-sama nanti tadarus. Siapa tahu dimudahkan Allah semua urusan kita. Amin. Ada sedekah yang Allah lipat gandakan di bulan ini, di bulan Ramadan nanti, insya Allah ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senang bersedekah. Dijauhkan Allah dari sifat bakhil. Ya.
Masjid ini masih membutuhkan dana yang amat sangat besar. Mudah-mudahan kita mampu bergotong royong untuk membangun masjid ini, supaya nanti di yaumil akhir bisa menaungi kita ketika tidak ada naungan. Di hari kiamat nanti ketika kita dibangunkan, dibangkitkan dari kubur, kalau kita ada sedekah atau membangun masjid ikut bersama-sama dengan masyarakat, insya Allah sebagai amal jariah untuk kita, dan kita masuk dinaungi oleh Masjid Al-Ikhlas di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dokter atau pakar kesehatan menganjurkan sebelum operasi berpuasa. Ada bagian? Ya. Puasa sangat amat bagus manfaatnya untuk kesehatan. Kalau menurut pakar, ya. Kita juga bisa merasakan yang kena diabetes, gulanya tinggi bisa turun insya Allah dengan berpuasa. Yang kolesterolnya lagi meningkat di bulan puasa, insya Allah Allah turunkan. Yang lagi senang demen marah-marah, turun darah tingginya. Alhamdulillah. Yang lagi buntu, insya Allah tidak buntu lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah beri dia rezeki yang tidak disangka. Allah akan beri rezeki yang tidak disangka-sangka, dan Allah tolong dia dari segala kesulitan, baik ibadah untuk dunia maupun akhir. Puasa juga mudah, di samping yang gembor menjadi langsing, ya. Tapi niatnya jangan karena mau langsing. Niatlah nawaitunya karena lillahi ta'ala. Niat puasa harus di awal-awal Ramadan. Ya, ini dari Imam Maliki. Kalau bisa Bunda dari awal niatkan untuk sebulan. Seandainya kita lupa, mudah-mudahan tidak lupa, ya. Maka niat itu sudah terpasang. Sudah sholat tarawih ada? Ya malam ya, kita langsung niat dah. Masih ingat tak niatnya? Apa niatnya? Nawaitu shauman an-adain syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi alhamdulillah salat saya. Malam budak niatnya harus malam. Terus apa yang membatalkannya? Hati-hati. Kita hanya dapat haus dan lapar saja kata Nabi, karena yang lain tidak puasa. Apa yang lain tidak puasa? Gibahnya masih, ya. Nauzubillah min di sini tidaklah ibu al-ikhlas, artinya senantiasa ikhlas. Amin. Ya Bunda ya. Apalagi marah-marah akan menggugurkan dosa, harus banyak sabar, karena dia ibadah ini ibadah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bunda di rumah dewean sepi kate wong, Bunda minum makan dak kate yang tahu lagi lah. Betul tak? Ada yang tahu tak? Tidak, hanya Allah. Maka ibadah puasa ini hanya Allah yang tahu pahalanya. Karena dia tidak mengandung riya, tidak mengandung sombong, tidak kate pamernya. Karena puasa kalau di bulan Ramadan ini, alhamdulillah, mudah-mudahan yang dirahmati Allah. Kalau sholat kejingan tidak kita sholat, kejingan, apalagi di masjid, ya. Kalau kita zakat, kejingan tidak. Pergi haji, mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan guru,
atau yang menonton kita kejingo ada. Kalau puasa ada yang jingo ada. Itulah ibadah rahasia, ibadah kolbu, kejujuran, keikhlasan. Kita boleh ada suami, ada istri, dilarang Allah di siang hari, kita patuh. Benar pun halal, tapi siang harinya haram. Makanan halal dicari dengan keringat dewe, siang hari menjadi haram. Tidak boleh dimakan karena berpuasa. Kapan kita boleh? Yaitu ketika sudah bunyi beduk matahari tak kasih kejinguan lagi, tak kejingaan, ya mataharinya baru boleh berbuka, ya bu. Berbuka disunahkan bersegera, tak boleh berkaget dulu. Aku nak ini dulu, nak itu dulu, nak nyapu dulu, nak nyiram kembang dulu. Tinggal ke dulu dunia. Kita mengambil sunnah Rasulullah, disegerakan dan berbukalah dengan yaitu makanan syurga yang tidak dipanaskan di api. Apapun kalau tidak kurma, ada pisang, ada buah jambu, ada apel, ya banyak buah-buah yang tidak dibakar atau dipanaskan dengan api. Itu sunnah. Maka kita dapat pahala sunnah. Kalau kita tahu digancang, dilampaskan, jangan jam 3 mundalah tahu. Tapi kalau mundalah biasa tahu jam 3 tidak apa-apa. Ya, asiskan. Tapi alangkah lama menahan laparnya. Karena berbukanya nanti jam 6 lewat, berarti lebih dari 14 jam. Disarankan oleh ahlinya, dokter ya, yang mengerti tentang, dan juga Rasulullah, ya kalau tahu di akhir, kalaulah misalnya azannya jam 4 berapa bu? Sekarang 40 ya, atau jam setengah 5, maka kita tahu sebelum itu doa yang paling makbul, istighfar yang paling makbul insya Allah. Ya benar, sebagai catatan kita di dalam surga Allah ampuni dosa kita. Istighfarlah sesudah sahur dan kita membentang sajadah menunggu azan maghrib. Bunda bisa beristighfar itu saat-saat doa diijabah. Allah turun ke langit dunia mengijabah doa-doa hamba sebelum subuh, sebelum azan subuh, sesudah kita sahur. Jangan terburu-buru sahurnya, sahur lebih awal, jam 4 atau kurang seperempat, jam 4 seperempat udahlah siap, udah nunggu depan sajadah berdoa kepada Allah, beristighfar banyak-banyak. Insya Allah hidup kita diberi Allah ketenangan dunia dan akhirat dan dijamin masuk surga. Allah datang ke langit dunia, Allah yang menyeru, wahai hamba-hambaku, siapa yang meminta akan aku kabulkan. Wahai hamba-hambaku, siapa yang bertaubat malam ini, aku terima taubatnya. Wahai hamba-hambaku, siapa yang berdoa, aku ijabah doanya. Alhamdulillah. Kecuali kemarin di bulan Sya'ban itu sahabat, ada 2 yang tidak diterima malam itu doanya. Orang yang bertengkar belum damai, maka doanya malam itu Sya'ban tidak dijaga oleh Allah. Dan orang-orang yang syirik, mudah-mudahan itu syirik jauh ya Bu. Kalau masih ada, kita belum memaafkan sebelum bulan Ramadan datang, di akhir Sya'ban ini, kita minta kepada semua yang pernah kita sakiti, kita minta maaf lahir dan batin. Dan kita mohon kalau ada yang menyakiti kita maafkan Bunda. Kita adalah manusia biasa, punya salah, punya lupa ya. Mari kita contoh, Rasulullah adalah contoh teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya Bunda, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu
terdapat contoh tauladan yang baik baginya, bagi orang-orang yang mengharap pertemuan dengan Allah. Amin ya. Mengharap apa Bu? Pertemuan dengan Allah di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan Allah memandang kita menjadi hamba-hamba yang takwa tadi. Dan orang puasa Ramadan ini, orang-orang yang berpuasa Ramadan dirindukan surga salah satunya. Ustazah pernah sampaikan ada 4 golongan yang dirindukan surga, ahli Al-Quran, betul? Iya. Orang yang memberi makan orang yang kelaparan, ada? Yang ketiga, masih ingat Bunda? Tidak ingat ya? Aduh, sebulan yang lalu ya. Ayo kita hitung. Yang pertama, ahli Al-Quran, yang senang gemar baca Quran. Yang kedua, orang-orang yang amanah, tidak khianat. Amanah tuh, ibu kedua. Ya insya Allah dirindukan surga. Pemimpin yang amanah, istri yang amanah, suami yang amanah, jadi anak yang amanah, jadi teman yang amanah, jadi sahabat tetangga yang amanah, insya Allah dirindukan surga. Orang yang gemar bersedekah memberi makan orang-orang yang kelaparan. Tuh di bulan puasa kaget, antarkan tetangga kalau masak kuahnya jadilah celaka. Litian kuahnya yang juk lainnya juga ya. Kalau jauh dengan terustajah tetangga di sana ya. Ya tetangga yang terdekat mencium bau masakan kita, disunahkan kita ngantarnya Bu. Walaupun kuahnya kata Nabi ya. Tuh aja tegadian ya. Mudah-mudahan tidak. Insya Allah dianterin ya. Yang keempat, mudah-mudahan itu puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang ahli puasa Ramadan dirindukan surga. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang dirahmati Allah, mari kita jaga puasa kita jangan sampai gugur pahalanya. Pertama, jaga lisan. Lidah ini tidak bertulang. Sering sekali kawan kita tidak sengaja tapi tersinggung, langsung kita minta maaf karena kita dalam berpuasa atau sebelum kita melaksanakan puasa. Sambung silaturahmi Bu, akan panjang umur di bulan Ramadan, insya Allah ditemukan Allah di Ramadan yang akan datang. Amin. Yang terputus lebih utama dengan uang, dengan dulur, dengan tetangga, dengan adik, dengan kakak yang belum tersambung atau sempat terputus. Mohon sebelum Ramadan kita sambung. Biar Allah sambungkan rahmat hidayah berkah rahmatnya kepada kita. Amin. Ya Rabbal. Orang-orang yang putus silaturahmi, Allah putus rahmatnya atas orang yang memutus silaturahmi. Tapi saja kami sudah minta maaf, tapi kami tidak dimaafkan. Ya, itu hak prerogatif masing-masing. Tapi kalau orang-orang yang sudah punya ilmu, insya Allah dia akan memaafkan. Ya Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmi darajat. Niscaya orang-orang yang berilmu, beriman dan berilmu, Allah janji akan mengangkat derajatnya beberapa derajat dari semua sekalian hamba-hamba Allah. Jadi kalau orang berilmu dia akan memaafkan Bu, karena dia tahu tidak kata hak kita tidak memaafkan kawan, benar? Iya. Jadi kita hamba yang doi, hamba yang makin belajar menjadi hamba-hamba yang baik, yang soleha. Insya Allah doa-doa kita diijabah Allah. Istri yang soleha, menyediakan makanan untuk anak, untuk suami, untuk mertua, orang tua di rumah. Itu insya Allah pahalanya Allah lipat gandakan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir, tentu saja Bunda, dalam tadi sudah Ustazah uraikan tentang puasa, tentang ibadah batin, ibadah lahir, ya. Kita diberi sehat, panjang umur insya Allah dalam keberkahan. Mari kita jaga. Apa yang kita jaga Bunda? Yang mesti harus senantiasa kita jaga qalbu. Ya qalbal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Hati ini sering berbolak-balik. Kadang sayang, kadang benci tapi rindu. Ya. Hendaklah kita senantiasa punya
kasih sayang selalu. Kasih sayang. Walaupun dalam hati mangkel, tapi tetap sayang. Mangkelnya kalah daripada sayang tadi. Dalam bulan Ramadan, hendaklah sayang itu lebih kita munculkan daripada apa? Daripada mangkel. Ya benar. Mangkelnya kita tunjuk ke ini baik, ke mangga yang mangkel. Itu mangkel ya. Iya, mangkel itu bukan mangkel ya. Oke. Bunda-bunda, insyaallah yang dirindu-rindukan surga, amin ya. Mendidik diri kita sabar, ya. Itu kesimpulannya. Ibadah ikhlas, ibadah rahasia, mendidik puasa ini mendidik menjadi hamba yang sabar. Kedua, mendidik menjadi hamba yang tawadu. Tahu tawadu? Tawadu itu rendah, tapi tidak rendah diri, merendahkan diri. Karena kita hamba-hamba yang punya kekurangan. Jadi kalau ada sifat sombong, sifat ria, takabur, sifat-sifat yang tidak disukai Allah, kita buang. Bukan hanya di bulan Ramadan, pun tentu di bulan yang lain juga. Saja sudah Ramadan boleh tak sombong? Nak pakai baju baru itu bukan sombong, pun ya. Galau caknya kalau nak lebaran ini nak baju baru galau ya. Insya Allah. Tapi dibawa sholat pun ya. Dibawa sholat hari raya. Ketika Ramadannya balik, bunda, agak seluruh langit dan bumi dan makhluk-makhluk Allah menangis. Apa kata makhluk-makhluk Allah ini, terutama malaikat? Andaikan umat Muhammad tahu begitu besar fadilahnya bulan Ramadan ini, niscaya mereka ingin setiap bulan itu Ramadan. Semua dilipat gandakan dan semua dosa diampuni. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya bunda ya, semua doa diijabah. Yang tobat diterima taubatnya, yang susah Allah bagi dengan zakat fitrah, ada yang memberi zakat mal di bulan Ramadan, ada berbagi, dan puasa juga. Ada rasa kita berbagi dengan kawan-kawan atau saudara kita yang tidak mampu. Beginilah rasanya menahan kalau seharian tidak makan. Jadi bisa meningkatkan rasa sosial kita lebih tinggi di masyarakat karena merasa lapar tadi. Beginilah saudara-saudara kita yang menahan. Kadang-kadang hari ini makan, besok tidak. Jadi kita bisa merasa, ya bu, ada apa ya namanya, simpati ya, rasa, merasakan apa yang mereka rasakan. Insya Allah. Ketika Allah ciptakan akal, ditanya Allah, wahai akal, siapa engkau, siapa aku? Akal ngaku, saking pintarnya akal ini, bu, aku adalah hamba-Mu, wahai Allah. Engkau adalah Tuhanku. Jadi hamba itu mengabdi kepada Allah Tuhan. Ketika Allah ciptakan nafsu, ada nafsu lalabun, ada anaknya, banyak, makannya banyak, disuruh menahan nafsu. Bulan Ramadan ini Allah ciptakan nafsu, ditanya Allah, wahai nafsu, siapa engkau, siapa aku? Lalu nafsu berkata di dalam kisah, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Lalu Allah hukum dia, dimasukkan ke dalam neraka 100 tahun. Berapa bu? Lama tak 100 tahun? Bukan 100 tahun kita, 100 tahun di sisi Allah. Karena 1 tahun di sisi Allah, 1000 tahun kita. 1 tahun di sisi Allah atau 1 hari di sisi Allah, 1000 tahun di sisi kita. Lama tak kalau 100 tahun itu? Lama. Diazab nafsu ini. Allah kasihan, diambil Allah.
Allah, ditanya lagi, wahai nafsu, siapa engkau? Siapa aku? Baru dia jawab, mati cak tadi. Akhirnya ditunjukkan, dimasukkan Allah neraka lapar. 1000 tahun lah. Ditanya yang ketiga, wahai nafsu, siapa engkau? Siapa aku? Baru dia mengaku. Lalu tidak makan nafsu itu. Aku adalah aku. Nah, lupa dia. Aku adalah hamba. Engkau adalah Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situlah nafsu itu bisa dikendalikan hanya dengan puasa. Bujang-bujang kita, anak-anak lajang kita yang sudah mampu nikah, belum nikah, anjurkan berpuasa. Karena akan menghandle, ya, menahan nafsunya. Adalah sunnah itu, sunnah Rasulullah. Nafsu ini pun kalau tidak kita kendalikan, dia akan menjadi binatang buas. Kita mengendalikan nafsu amarah, nafsu makan kita. Kadang kalau di bulan lain sudahlah model tekwan, bakwan, makwan, matsubah, matsubah, ya masuk dalam lainnya. Nah, di bulan Ramadan direm. Kalau berbuka jangan langsung berbuka. Kalau masuk insya Allah mudah-mudahan kita bisa menahan itu. Sudah 3 biji kurma atau 1 biji pisang atau seteguk air, 2 teguk, kita langsung sholat biasa. Sholat maghrib. Sesudah itu bukan berarti boleh balas dendam. Ay, laparnya caknya ini ada galau, ada. Nah, ya kita atur supaya kita sehat. Supaya mana yang memang harus kita makan, mana yang harus kita pilah-pilah. Karena setelah umur seperti ini, jangan langsung yang masam-masam akan merusak lambung kita. Tapi kalau kita baca doa, insya Allah dijaga Allah dari lemah dan dari sakit dan alam, ya. Terakhir, Bunda, sebelum kita berpuasa, sorenya itu sudah sholat maghrib, dianjurkan kita membaca surat Fatihah 7 kali, Allahu Akbar 7 kali, yang sebelum kita sholat tarawih atau sudah maghrib, dan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 7 kali, dan bersolawat, berdoa di situ. Minta, ya Allah, mudah-mudahan sebulan ini terasa tingkat, mudah-mudahan amalku yang tingkat menjadi berat, mudah-mudahan yang susah menjadi bahagia, yang sedih menjadi gembira, yang buntu menjadi banyak duitnya, tidak tunggu lagi, yang suaminya tadi tidak dapat sholat jadi rajin sholat, yang anak cucunya dititipkan jadi anak cucu yang solehah. Jadi harus sabar. Kali lagi, sabar dan ikhlas. Yang terakhir, Bunda, harus punya program. Dalam bulan puasa kata mana berapa ditulis, program malam ini harus khatam surat apa, harus berapa, besok harus sedekah kemana. Tunggu jam-jam yang paling indah beribadah, Bunda. Kalau sudah sholat di masjid, sholat subuh jangan balik dulu. Bunda harus berdiam diri dulu, zikir atau baca Quran. Nunggu jam 6, 10 atau jam 6 seperempat, Bunda sholatlah yang namanya sholat isyraq 2 kali. Pahalanya lebih dari pahala haji dan umroh 3 kali haji dan umroh. Sempurna kata Nabi. Dapat tanda tangan Nabi kita, umroh dan haji sempurna 3 kali. Amin, ya, insya Allah. Di malam terakhir Ramadan, Bunda, ada sholat tarawih. Jangan sibuk kita bikin maksubah tadi itu. Lebih baik pahalanya dari 1000 haji mabrur. Sholat tarawih yang terakhir itu anjuran dari ulama kita. Pesannya saja cuma 3 tadi: sabar, ikhlas, tawadu, dan bikin program. Insya Allah itu saja yang bisa saja bagi. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah, kita mohon ampun.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari panas api neraka. Yang Allah panaskan 1000 tahun menjadi merah, dipanaskan 1000 tahun menjadi hitam, dan dipanaskan 1000 tahun lagi menjadi putih. Itulah neraka yang bahan bakarnya dari batu-batu dan manusia. Mudah-mudahan Allah tidak pernah masukkan kita ke dalam nerakanya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mari mudah kita bertakwa, mudah-mudahan sampai akhir umur kita masih dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Doa kita di sujud terakhir, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita mohon kepada Allah supaya husnul khotimah, supaya diterima taubat kita, supaya Allah tetap istiqomahkan kita hingga akhir umur kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi min sabilillah. Bersama Allah kita menegakkan kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul